Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik. Marhaban bikunna, kita teruskan lagi kelas nahwu mudhari' ya. Kemarin kita sudah membahas ini al-af'al al-khamsah. Kemudian kita membahas kata kerja yang belum menyambung dengan sesuatu yang lain. Fi'il mudhari' yang belum menyambung dengan sesuatu yang lain dan dia sahih akhir Baik. Kita sambungkan ke yang barusan. Yang kita pelajari barusan di kelas shorof ya. Karena ini nyambung dengan kelas shorof fi'il mudhari'. Baik. Berarti kalau kita lihat di sini ya. Ambil dari fi'il mudhari'. Coba ambil dari fi'il mudhari' ya biar kita paham. Fi'il mudhari'nya ambil dulu. Baik. Nah, perhatikan. Kelihatan gambar ini? Kelihatan nggak ya? Ini gambarnya samping ya. Kelihatan ya? Iya. Perhatikan sini. Berarti ini nomor 1 itu fi'il mudhari' yang belum ada tambahan ujungnya, gitu kan ya? Fi'il mudhari' yang belum ada tambahan ujungnya. Mana saja? Ini yang pertama nih. Yaf'ulu, ini 1. Yang kedua berarti ini taf'ulu. Yang ketiga ini taf'ulu. Yang keempat ini af'ulu. Yang kelima ini naf'ulu. Itu. Jadi pembahasan ini nomor 1 itu ini. Untuk huwa, untuk hiya, untuk anta, ana, dan nahnu. Jadi untuk yang pertama ini domirnya untuk huwa, untuk hiya, untuk anta, ana, dan nahnu, gitu ya. Ini ada 5 domir yang dibahas di sini nomor 1 ini. Jadi i'rabnya nanti kayak begini. Kemudian kita lihat lagi kemarin yang copy paste di sini. Nih, penjelasan yang ini biar lebih paham. Perhatikan ini biar lebih paham. Apa itu al-af'al al-khamsah yang kemarin ya? Yaitu bentuknya ada 5. Yang pertama aliful isnain. Aliful isnain yang bentuknya begini ujungnya. Ada alif dan nun kasrah, Berarti yang ada alif nun kasrah berarti ini. Yang pertama yaf'ulani, 1. Yang kedua taf'ulani, 2. Yang ketiga ada taf'ulani. Yang keempat ada taf'ulani. Berarti ada 4 bentuk. Untuk yang aliful isnain ya. Yang aliful isnain ada 4 bentuk atau 4 dhamir. Sekarang untuk wawul jamaah yang nyambung dengan wawul jamaah, yaf'uluna sama taf'uluna, berarti yang ini. Yaf'uluna untuk hum, kemudian taf'uluna untuk antum. Ini ada 2. Berarti kita tulis dulu ya. Bentar. Kita hapus dulu yang ini. Biar paham kemarin nih, yang memahamkan ya, karena kita kemarin belum belajar.
Berarti untuk ini, untuk aliful isnain yang nyambung dengan alif isnain, itu ada domirnya huma, huma laki-laki dan huma perempuan. Huma laki-laki dan huma perempuan. Atau kita tulis saja ya. Humanya ada 2. Sini huma laki. Kemudian huma perempuan 2. Kemudian antuma. Antuma juga sama, antuma laki-laki sama antuma perempuan. Ini yang menunjukkan 2 orang itu. Kemudian berikutnya untuk ini wawul jamaah yang nyambung dengan wawul jamaah. Berarti di sini domirnya ini untuk hum, ya, ini untuk hum dan ini untuk antum. Ada 2. Ini yang kita bahas. Taf'alina, ya'ul mukhatabah ini untuk anti ini. Ini berarti domirnya domir anti, gitu. Ya, ini yang termasuk ke al-af'al al-khamsah. Gitu. Ini yang termasuk ke al-af'al al-khamsah. Ini pembahasan yang kemarin, yang pertama. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Atau nomor 2 ya. Pembahasan nomor 2. Baik. Idza ittasala bihi aliful isnain. Ini kita. Ya. Idza ittasala bihi aliful isnain. Berarti kita pindahkan dulu biar paham. Ini di sini ya. Oke, ini enggak masalah di sini. Idza ittasala bihi aliful isnain, apabila nyambung. Idza artinya apabila ya. Ittasala nyambung bihi dengan bihinya ini ke fi'il mudhari. Hi-nya ini ke fi'il mudhari, fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari. Jadi apabila nyambung fi'il mudhari dengan aliful isnain, gitu ya. Aliful isnain yang barusan yang menunjukkan 2 orang gitu ya. Berarti ini masuk ke al-af'al al-khamsah. Ingat ya. Ini masuk ke al-af'al al-khamsah, termasuk al-af'al al-khamsah. Ini 1. Mana saja? Ini yaf'ulani, taf'ulani, taf'ulani, taf'ulani. Gitu. Yaf'ulani untuk huma laki-laki, taf'ulani untuk huma perempuan, taf'ulani untuk antuma laki-laki, taf'ulani untuk antuma perempuan. Berarti ada 4 domir di sini. Di sini berarti ada 4 domir. Baik. Idza ittasala bihi, apabila nyambung dengan fi'il mudhari tersebut aliful isnain, alif yang menunjukkan 2 orang atau ganda gitu ya. I'rabnya seperti apa? I'rabnya dalam keadaan marfu. Dalam keadaan marfu, ingat ya, marfu kemarin kita sudah bahas. Marfu itu fi'il mudhari yang belum didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Itu marfu. Dan nasab fi'il mudhari yang didahului oleh huruf nasab. Jazm fi'il mudhari yang didahului oleh huruf jazm. Baik. Dalam keadaan marfu, ya, dalam keadaan marfu atau bentuknya sudah paham ya, bentuknya ini yaf'ulani sama taf'ulani, ada bentuknya 2. Ini bentuknya begini. Biar paham dulu. Yaf'ulani, ini 1 ya. Ini yang fi'il mudhari yang nyambung dengan alif isnain. Alif isnain ini sama yaf'ulani sama taf'ulani. Depannya huruf ta. Taf'ulani. Ini berarti untuk huma laki-laki. Ini ada 3. Untuk huma perempuan, ini atas laki. Untuk antuma laki-laki.
sama antuma perempuan. Sama antuma perempuan. Jadi ada 4 ini ya. Jadi yaf'ulani bentuknya seperti ini untuk huma. Mana alif isnannya? Alif isnanya ini. Yang ada di lam ujungnya. Itu ya, alif isnannya. Ini juga sama yang ini. Itu alif isnannya. Jadi alif yang menunjukkan 2 orang. Ya. Alif yang menunjukkan 2 orang. Baik. Dalam keadaan marfu, al-alamah tandanya thubutu nun. Subutu nun. Artinya apa? Subut itu artinya nunnya ada, sabit, tetap. Gitu ya. Nunnya ada, sabit atau tetap atau ada. Ditulis nunnya. Contohnya huma, nah ini huma yaktubani. Yang tadi ya, contohnya nih yaktubani, ini alif isnennya. Alif yang menunjukkan 2 orangnya. Tandanya apa? Tandanya nunnya ada nih. Subutu nun artinya nunnya sabit, ada, tetap gitu. Ini nunnya ditulis. Jadi huma yaktubani artinya apa? Dia berdua yaktubani sedang atau akan menulis. Yaktubani artinya menulis ya. Jadi nunnya ada. Contoh yang lain misalkan yansuru tadi, yansuru. Kalau untuk 2 orang berarti yansurani. Berarti kalau dalam keadaan marfu belum ada huruf lan atau lam sebelumnya, berarti huma yansurani. Huma yansurani. Ya begitu. Huma yan ya, fathah ini. Huma yansurani. Yansurani. Gitu. Berarti huma yansurani atau huma yaktubani atau huma yadrusani, semuanya sama. Jadi nunnya tetap ada, tidak dibuang untuk dalam keadaan marfu. Dan marfu itu maksudnya kata kerja fi'il mudhari'nya belum didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Salah satu huruf nasab lan, salah satu huruf jazm lam. Jadi belum ada di huma yaktubani, huma yansurani. Paham? Ada pertanyaan? Paham ya? Paham atau bingung? Insyaallah paham ya. Yang lainnya ada atau menghilang? Dalam keadaan mansub, dalam keadaan nasab ya atau mansub. Yang kedua sama jazm tandanya sama ya. Mansub dan jazm tandanya sama. Jadi mansub itu apabila fi'il mudhari'nya didahului dengan huruf nasab, kalau jazm fi'il mudhari'nya didahului dengan huruf jazm, salah satunya lam, huruf nasab salah satunya lan, maka tandanya adalah hadfun nun, sama hadfun nun. Apa itu hadfun nun? Nunnya dihilangkan. Atau hadfu artinya dibuang ya. Jadi dibuang huruf nunnya. Hadfu artinya dibuang huruf nunnya. Dibuang nun gitu. Ya. Jadi asalnya tadi yaktubani. Kalau dimasuki lan, ya ini huruf nasab. Lan, huruf nasab, berarti bukan lan yaktubani lagi, salah. Tapi buang huruf nunnya yang tadi yaktubani ada nunnya, kita tinggal dibuang aja, hadfun nun, buang nunnya. Menjadi huma lan yaktuba. Berarti huma lan yansuro. Huma lan yadrusa. Lan yadrusa. Huma lan apa lagi? Yatakallama misalnya. Atau apa lagi? Yang duro misalnya. Jadi tinggal dibuang huruf nunnya saja. Ini juga sama, majzum sama, yaitu hadfun nun, dibuang huruf nunnya. Berarti ganti aja tadinya huruf lan, ini sekarang huruf lam jazm, sama bentuknya, yaitu huma lam yaktuba, gitu.
huma lam yaktuba. Tadinya yaktubani. Ketika dimasuki lam berarti yaktuba. Yaktubani kalau dia belum dimasuki huruf nasab dan huruf jazm. Kalau dimasuki salah satu huruf nasab ataupun jazm, berarti buang huruf nunnya. Contohnya lan yaktuba atau lam yaktuba. Paham? Gampang kan ya? Udah selesai. Ada yang belum paham? Ustaz, ulang lagi Ustaz. Di mana? Yang mana yang belum paham? Yang mana ya? Dari pertama nih Ustaz, Ana bingung. Taib. Perhatikan sini. Ini, paham nggak maksudnya ini nomor 2 ini? Idza ittasala bihi aliful isnain. Apabila fi'il mudhari'nya nyambung dengan alif musanna, alif yang menunjukkan ganda 2 orang. Tadi kita sudah belajar sorof ya. Yang ujungnya ada aliful isnain, itu untuk huma laki-laki dan huma perempuan, antuma laki-laki dan antuma perempuan. Bentuknya mana ini? Perhatikan sini. Pinggir nih. Ada kelihatan yang tadi disorot, kelas sorot ya. Lihat aja yang ada alif nun kasroh itu aja. Lihat aja ujungnya yang ada alif nun kasroh. Yang pertama ini, ya. Yang kedua ini ada alif nun kasroh. Yang ketiga ini, kemudian yang keempat ini berarti ada 4 bentuk ya. Yang menunjukkan fi'il mudhari yang nyambung dengan alif isnain itu ada 4 bentuk. Itu. Nah, kalau kita lihat domirnya dari 4 bentuk ini, kita lihat aja sorof yang tadi. Yaitu domirnya yaf'ulani untuk huma laki-laki. Kemudian taf'ulani, ini 3 nih. Ini 3 bentuk ini, itu untuk huma perempuan, antuma laki-laki, dan antuma perempuan. Bentuknya sama. Berarti kita sekarang nih i'rabnya ini 4 bentuk ini. Gitu. Gimana caranya? Caranya gampang, ini aja. Asalnya itu yaf'ulani taf'ulani gitu kan asalnya. Ada alif dan nun kasrah. Nah, ini fi'il mudhari ini kalau belum didahului oleh huruf lan dan huruf lam, tulis aja seadanya, kayak begitu. Tulis aja seadanya. Maksudnya apa? Tulis aja yaf'ulani taf'ulani. Contohnya misalkan yaktubani yansuroni, ada nunnya belakangnya. Gitu. Ada nunnya belakangnya kalau belum didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Bagaimana kalau didahului depannya itu ada huruf nasab dan huruf jazm sebelum fi'il mudhari'nya? Contohnya ini. Lan yaktuban. Asalnya ini yaktuban gitu ya. Asalnya ya karena tulis di atas. Asalnya yaktubani. Begitu. Ketika dimasuki lan atau lam sama ya. Lan huruf nasab, lam huruf jazm, menjadi ini nunnya yang ini dibuang menjadi yaktuba. Iya, menjadi lan yaktuba atau lam yaktuba. Gitu. Artinya apa? Ya, artinya kalau yaktuba nih berarti mereka 2 orang sedang atau akan menulis. Kalau lan yaktuba, lan artinya tidak pernah atau tidak akan ya. Ini tidak pernah. Mereka 2 orang tidak pernah menulis. Kalau lam yaktuba, lam artinya belum. Berarti mereka 2 orang belum menulis. Gitu. Nah, ini gampang ya. Gampang. Semuanya kayak gini bentuk. Nanti dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab pasti begini. Kalau ada lan atau lam masuk ke fi'il mudhari yang ada alif isnainnya, pasti bentuknya. Kalau ada lan dan lam, dibuang huruf nunnya. Kalau tidak ada ini, pasti yaktubani. Walaupun misalkan katanya yang lain. Yaktubani, yansurani, misalkan. Paham? Tuh, gampang ya? Paham, Ustaz. Gampang insya Allah. Ini tulisan kecil-kecil ini nggak usah dilihat dulu. Gampang nanti di sini. Ini hanya penjelasan saja. I'rab namanya. I'rab itu artinya menjelaskan kata kerja. Yang paling penting ini aja. Kalau dalam keadaan marfu itu apa? Marfu itu kalau fi'il mudhari'nya belum didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm sebelumnya. Subutun nun itu apa? Tetap nunnya ada. Jadi tulis yaktubani, tulis seadanya.
Kalau didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm, maka nunnya dibuang. Contohnya, didahului dengan huruf lan, menjadi lan yaktuba. Didahului dengan huruf lam, menjadi lam yaktuba. Iya, betul. Kayak gitu. Gampang kan ya? Gampang banget ya fi'il mudhari itu. Insyaallah Ustaz. Gampang ya insyaallah. Ada pertanyaan silakan. Afwan. Ustaz, jadi kalau lam artinya tidak, kalau lam artinya belum. Betul, iya. Kalau lan artinya tidak, atau lan bisa tidak atau tidak akan gitu ya, tidak pernah itu lan, never. Kalau lam artinya belum. Lan itu biasanya tidak pernah gitu ya, tidak pernah atau tidak akan, sesuaikan katanya. Oke, paham ya? Gampang ini ya. Pembahasan simpel, mudah ya. Paham tidak? Paham ya? Kalau paham kita teruskan. Iya. Ya teruskan ya. Ya teruskan. Gampang insyaallah. Terusnya ini gampang. Soalnya masih nyambung dengan kita ini, dengan pembahasan ini masih nyambung. Tapi ini seterusnya nih yang nomor 3. Gampang insyaallah yang kayak begini. Yang nomor 3 itu sama kayak barusan. Sama kayak barusan, cuman bedanya kalau barusan nyambung dengan alif isnen, kalau sekarang nyambung dengan wawul jamaah. Ya, wawul jamaah ini ya. Ini masih masuk ke pembahasan apa tadi? Ikut ke al-af'al al-khamsah ya. Masuk ke al-af'al al-khamsah. Kayak barusan sama. Nggak jauh beda. Al-af'al al-khamsah. Sini ada 3. Nah, masih sama. Jadi, yang nyambung dengan wawu jamaah, kita ambil lagi ini. Contoh yang tadi. Ini. Ingat ya, ini sangat berkaitan sekali dengan fi'il mudhari yang barusan kita pelajari di kelas sharaf. Ini. Kita lihat nih, yang ada wawu jamaahnya itu mana? Domir mana saja? Ini yang pertama ini. 1, ini yang ada wawu jamaahnya. Yaf'uluna. Yang kedua ini taf'uluna. Cuman 2. Jadi yang ada wawul jamaahnya bentuknya yaitu yang pertama yaf'uluna. Ini ya. Yaf'uluna. Yang kedua taf'uluna. Gitu. Yang kedua taf'uluna. Yaf'uluna domir hum. Taf'ulunya domir antum. Gitu ya, domir antum. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya sama kayak yang barusan. Udah itu selesai ya. Sama kayak yang barusan. Apa maksudnya? Samanya gini. Dalam keadaan marfu, subutun nun, nunnya tetap gitu ya. Dalam keadaan nasab dan jazm, nunnya dihilangkan. Nah, ini sama ya. Nunnya dihilangkan. Cuman ada beda sedikit. Berarti kalau misalnya dalam keadaan marfu, ingat ya, kalau dalam keadaan marfu tadi belum kata kerjanya, fi'il mudhari'nya belum didahului oleh huruf nasab dan jazm. Contohnya misalkan hum yaktubuna. Hum sebelum yaktubuna di sini enggak ada huruf nasab dan huruf jazm. Maka yaktubuna nunnya tetap ada ditulis nih. Yaktubuna. Gitu ya. Nah. Kemudian kita ganti warna merah. Ini. Kemudian untuk nasab, berarti sebelumnya ada huruf nasab dan jazm, sebelumnya ada huruf jazm ini. Lan sama lam. Kalau ada huruf lan dan lam, huruf nasab atau huruf jazm ya, maka hadfun nun, dibuang huruf nunnya dihilangkan. Tadinya yaktubuna menjadi yaktubu. Tadinya yaktubunya menjadi lam yaktubu. Tinggal ada satu PR-nya. Setelah dibuang nunnya, tambah alif. Udah, selesai. Tambah alif. Jadi kesimpulannya ini yaktubuna itu asalnya. Ini berarti dalam keadaan marfu, gitu ya. Dalam keadaan marfu. Karena dia belum didahului oleh huruf lan, huruf nasab dan huruf jazm ya, salah satunya lan dan lam. Oke. Kalau dimasuki huruf nasab, misalkan contoh salah satunya adalah lan ini dan didahului oleh huruf jazm, salah satunya lam,
maka yang tadinya yaktubuna dibuang huruf nunnya ini, nunnya dibuang menjadi, nah begini, menjadi yak tubuh. Nah, cuman ada satu PR. Ketika sudah dibuang ini nunnya ya, ketika dibuang nunnya maka tambahin alif. Yak tubuh. Udah selesai. Selesai kan ya? Paham? Gampang ya? Gampang. Gampang gak ini? Paham gak? Taib. Ya Allah. Insya Allah paham ya. Anak ulangi lagi nih dari paham pembahasan sebelumnya, yang tadi nih, yang sebelumnya. Ini kalau ini yang atas nomor 2 itu fi'il mudhari'nya nyambung dengan alif isnen, alif yang menunjukkan dua orang. Dan domir-domirnya kita sudah jelaskan tadi, yaf'ulani, taf'ulani, yang kayak begitu. Kalau yang sekarang nomor 3 ini itu fi'il mudhari' yang nyambung dengan waw jamaah, waw yang menunjukkan jama' gitu ya. Waw yang menunjukkan jama' yaitu yaf'uluna sama taf'uluna, domir hum dan domir antum. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya dalam keadaan rofa atau marfu sebutun nun, nunnya tetap ada, ditulis. Dalam keadaan mansub dan majzum, jazm atau nasab, nunnya dibuang, hadfun nun, dibuang huruf nunnya. Contohnya kalau marfu sebutun berarti hum yaktubuna. Kalau mansub hadfun nun berarti hum lan yaktubu. Majzum hadfun nun, contohnya hum lam yaktubu. Insyaallah gampang insyaallah. Baik. Ada pertanyaan sini? Ahwan Ustaz, ini ada alifnya. Humlan yaktubu. Ada alif belakangnya di ya waw punya. Iya, nah tadi setelah dibuang nunnya kita tambah alif, itu bedanya. Untuk ini itu. ya untuk yang ada waw jamaahnya setelah dibuang nunnya tambah alif. Ya. Udah itu aja. Fungsinya untuk apa tuh Ustaz? Fungsinya membedakan antara kata kerja dan isim nantinya. Oh gitu. Iya. Oh, syukur Ustaz. Afwan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Paham ini? Kalau paham kita satu lagi, masih al-af'al al-khamsah. Soalnya al-af'al al-khamsah ini gampang. Tinggal ada nunnya atau enggak ada nunnya, itu aja. Itu aja intinya, udah selesai. Satu lagi ya, satu lagi ini. Satu lagi yaitu tentang ini. Ya al-mukhatabah. Tadi kan al-af'al al-khamsah itu kan ada 3 ya. Ini, itu yang pertama nyambung dengan alif isnain, yang kedua dengan waw jamaah, ini sudah barusan. Yang ketiga sekarang ini. Ya al-mukhatabah, yaitu domir anti. Kita lihat sini, satu lagi. Kita ambil lagi yang ini. Fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya kita ambil lagi. Nah, ini idza ittasala bihi, apabila nyambung dengan fi'il mudhari', ya al-mukhatabah, ya yang menunjukkan orang kedua, yaitu untuk anti ya. Untuk anti apa? Taf'ulina ini bentuknya. Taf'ulina bentuknya begini. Domir anti ya, taf'ulina begini. Taf'ulina. Ini ya mukhatabahnya, ini. Ini ya ini. Ya mukhatabahnya itu, taf'ulina itu yang. Gimana i'rabnya? I'rabnya sama. Ingat ya, ini masih masuk sama kayak barusan, yaitu pembahasan al-af'al al-khamsah. Masih ke situ. Al-af'al al-khamsah. I'rabnya gimana? I'rabnya dalam keadaan marfu subutunun, dalam keadaan mansub dan majzum hadfunun. Udah gampang. Berarti untuk marfu tetap anti taf'ulina atau taktubina. Nunnya ada, masih ada ini nunnya. Nah, sekarang untuk mansub, dalam keadaan mansub atau majzum, hadfun nun, buang huruf nunnya. Ditambah dengan huruf lan depannya. Berarti anti lan taktubi. Kalau masuk lam, anti lam taktubi. Kesimpulannya, untuk anti, untuk domir ini ya, yang menyambung dengan ya mukhatabah, asalnya taktubina.
Taktubina. Taktubina. Ini kalau belum dimasuki huruf jazm dan huruf nasab, berarti dalam keadaan marfu. Kalau dimasuki dengan huruf nasab dan jazm, contohnya lan, nasab, dan lam, jazm, tinggal dibuang huruf nunnya ini. Nun ini kita buang. Berarti lan, lan, tak, tu, bi sampai ya saja. Udah, lan taktubi, lam taktubi. Dah selesai sampai sini. 3 pembahasan. Af'al al-khamsah. Jadi intinya al-af'al al-khamsah itu intinya kalau dia belum dimasuki huruf jazm dan huruf nasab, tetap nunnya ada. Kalau dimasuki huruf jazm dan huruf nasab, nunnya dibuang. Dan al-af'al al-khamsah ada 3, yaitu kata kerja yang nyambung dengan alif itsnain, alif musanna. Kemudian yang kedua kata kerja yang nyambung dengan wawul jamaah. Yang ketiga kata kerja yang nyambung dengan ya al-mukhatabah. Kata kerja yang nyambung dengan alif itsnain ini ada 5 domirnya. Ada 5 domirnya. Bukan ini. Ada 4 ya, ada 4 domirnya yang ini. Ada 4. Huma untuk laki-laki, huma perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan. Kemudian fi'il mudhari yang nyambung dengan wawul jamaah itu ada 2 bentuknya, domir hum dan domir antum. Kemudian kata kerja yang nyambung dengan ya al-mukhatabah ada 1 domirnya, yaitu untuk anti. Ini taf'ulina untuk anti gitu ya, domir anti. Udah selesai sampai sini. Baik, ini aja dulu sampai sini. Insyaallah ada 4 kali pembahasan lagi selesai. Ini gampang insyaallah, fi'il mudhari gampang. Silakan sampai sini ada pertanyaan? Paham ini al-af'al al-khamsah? Saat af'al yang subutun nun itu untuk yang belakangnya ada nun ya? Iya betul, subutun artinya belakangnya ada nunnya. Nunnya tetap ditulis gitu. Jadi subut artinya nunnya tetap ada. Subutun. Kalau hadfu artinya hilang. Nun. Hadfu nun berarti hilangkan huruf nunnya. Nunnya dibuang. Gitu. Jadi subutun nun, nunnya ada. Hadfu nun, nunnya dihilangkan. Itu. Udah selesai. Ini sebenarnya kita bisa gabungkan. Bisa gabungkan satu pembahasan cukup. Yang penting paham itu apa. Ya alif mukhatab, alif musanna, wawul jamaah sama ya al-mukhatabah itu. Silakan ada pertanyaan? Paham tidak ini? Insyaallah. Insyaallah paham ya. Berarti yang sudah kita bahas yang pertama fi'il mudhari yang belum nyambung dengan apapun depannya. Artinya belum ada perubahan depannya, gitu ya. Yang kedua, kita baru membahas al-af'al al-khamsah. Dan al-af'al al-khamsah ada 3 bagian. Yang pertama, fi'il mudhari yang nyambung dengan alif itsnain. Yang kedua, fi'il mudhari yang nyambung dengan wawul jamaah. Yang ketiga, fi'il mudhari yang nyambung dengan ya al-mukhatabah. Sampai sini pembahasannya. Kita berarti sudah ada 4 pembahasan. Kalau yang satunya ini itu menerangkan al-af'al al-khamsah ya. Makanya kenapa kemarin diterangkan ini dulu, karena supaya paham kita ketika membahas al-af'al al-khamsah kita paham. Nah, sekarang kita paham apa itu al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah itu kita lebih paham lagi ketika kita belajar shoraf, yaitu ada alif isnainnya, ada wawu jamaahnya, ada iya mukhatabahnya itu. Jadi, silakan sampai sini ada pertanyaan. Ustadz, Iya. Kalau ini kan lam atau lannya itu artinya sendiri, itu artinya tidak ya? Kalau lan itu artinya tidak pernah, kalau lam artinya belum. Oh, lam, Iya. lama. Lama juga sama belum, sama dengan lam. Iya. Jazakumullah. Wa iya. Jadi, itu salah satu contoh ya, huruf nasab dan huruf jazm, salah satu contohnya saja. Nanti banyak, huruf nasabnya banyak, tidak hanya lan. Kemudian huruf jazmnya juga tidak hanya lam, banyak.
Ada lama juga salah satunya itu. Ini kita pelajarnya adalah yang kita pelajari sekarang ya. Yang kita pelajari sekarang adalah tanda-tandanya aja. Jadi kalau misalkan nih, misalkan tadi kalau yaktubuna, kalau dimasuki huruf nasab, salah satunya huruf lan misalkan menjadi yaktubu. Ketika dimasuki dengan huruf yang lain juga sama ya. Ketika dimasuki dengan huruf nasab yang lain juga selain lan, sama bentuknya yaitu yaktubu. Itu maksudnya. Gitu ya. Jadi lan ini mewakili teman-temannya. Lan ini mewakili huruf nasab yang lainnya gitu. Seandainya huruf nasabnya bukan lan, tetap fi'il mudhari'nya yaitu yaktubu. Itu maksudnya. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Tidak ada? Cukup? Kalau tidak ada kita cukupkan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kita cukupkan. Dan sebelum kita cukup, sebelum kita keluar, Ana mau bertanya. Mau ada latihannya lagi atau tidak? Ada. Mau Ustaz latihan. Oh, ya. Latihan Ustaz, jadinya itu tetap ingat Ya tahu. Kalau gitu Ana insya Allah latihannya kerjakan ya. Latihannya dikerjakan. Alhamdulillah ada sebagian orang yang mengerjakan kemarin dan belum Ana share itu. Insya Allah. Nanti insya Allah ada latihannya. Dan kalau gitu ada pertanyaan terakhir silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi ke pembahasan selanjutnya. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.